Lingkungan mempengaruhi individu dan sebaliknya. Individu bisa mempengaruhi lingkungan. Bahkan seorang ulama itu bisa mempengaruhi lingkungannya. Betul. Ya kan? Dan kalau seorang preman bisa saja mempengaruhi lingkungan dan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita nih akan ke sumber Bapak Kiai Hadi Soregaos. Beliau itu pendidik pembina Yayasan Al-Gausiah. Tapi hari ini Kiai kita ngomong masalah keluarga nih masalah internal keluarga lah. Tapi sebelumnya mungkin profil Kiai, negara dari muda sampai sekarang kira-kira seperti apa sih nggak sampai sekarang ini? Ustaz, gimana teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya itu berdikil sekolah BMP, Madrasah Kuliah Negeri. Jadi di periodisasi pertama sebetulnya udah ada dengan Min itu. Saya periodisasi pertama. Jadi nasional ini, negara ini belum ada waktu itu. Min itu diusulkan oleh Menteri Agama Kiai Dahlan pada waktu itu. Dia ngomong sama bapak saya, almarhum Kiai Ahmad Daus, Pak, saya mau mendirikan madrasah di negeri, tapi saya nggak punya tanah. Akhirnya bapak saya mau silakan manfaatkan tanah saya untuk madrasah ibtidaiyah. Maka berdirilah itu sekitar tahun 1936 pertama. Dan saya adalah alumni pertama madrasah ibtidaiyah nasional. Iya. Setelah itu saya di Sanawiyah Al-Gausiah. Belum terangkat masuk ke Al-Gausiah. Terus ke SMA karena kita musantri waktu itu nggak punya duit, gitu. Nggak punya duit. Akhirnya saya mau nggak mau harus di SMA 33. Masuk SMA 33 tahun 84 saya lulus. Setelah saya berkuat saya masuk PT Basu di Bezak Tresor. Sekaligus kuliah lah ya. Sekaligus kuliah di Cipaso. BK Pasu. Kira sukiat maksudnya. Di kira almarhum Pura Trias. Iya. Ya mungkin kali itu pas saya pulang, kira-kira tahu saya bisa mengangkat simdalku itu bawa istri nikah di sana. Nikah di sana. Sambil kuliah dong, Sambil kuliah. Ya. Ya mungkin karena saya ganteng besok. Iya, karena saya ganteng banyak pengen mau sama saya. Iya. Akhirnya saya S2 itu di Jakarta. S2-nya di Jakarta. Stima ini. Iya, di Pasar Minggu. S2-nya di situ. Ya. Kalau organisasi ya dari tahun 1982 saya di Ansor 82, terus berjenjang tahun 96 saya wakil ketua wilayah DKI. YP Ansor 1996. Ya pernah juga wakil sekretaris NU di Jakarta Barat tahun 1999 gitu, pada waktu ketuanya Pak Suhaili pada waktu itu. Saya masih ini. Iya. Itu. Yang masih itu ya? Iya sih. Ya, kita kan rada tua. Iya. Ya gitu Bang Haji. Kita nih ngomong apa? Keluarga. Kan kalau moto kali ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu secara artinya itu sakinah itu seperti apa? Mawaddah seperti apa? Warahmah seperti apa nih? Kalau pandangan Kalimat sakinah itu sakinah itu kamu tenang. 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 Jadi
kita upayakan berkeluarga itu harus situasi kondusif, harus tenang. Bagaimana menciptakan ketenangan? Itu menciptakan ketenangan itu utamakan istri dan anak kita. Kepentingan hadap lebih diutamakan. Ya kan? Saya sering komunikasi sama istri dan anak saya, kecuali misalnya ketika ada kepentingan organisasi yang urgent, baru saya bicarakan bahwa kita nggak bisa keluar karena saya ada kepentingan organisasi. Tapi kalau misalnya kepentingan kira-kira bisa ditolerir, saya utamakan anak dan istri kita. Ketenangan itu sebenarnya dari perhatian atau ekonomi? Apa kedua nih? Bisa tumbuh untuk ketenangan ini. Pertama sih dari perhatian. Jadi nanti larinya kepada warohmah. Rohmah itu ya kasih saya, ya kasih sayang. Itu yang harus kita bangun, kasih sayang. Biar bagaimanapun istri kita itu yang dia diberikan kasih sayang. Iya kan, itu baru tenang. Jadi jamaah lah ya. Jamaah. Jadi itu jamaah. Tingkat bu. Ya kita nggak boleh menafikan yang namanya Kamil Al-Quran. Jadi pantiru ma tobakub menisari masna wa syurasal. Allah memberikan konaan pada kita untuk bisa kawin sampai 4. Baik hidup kalau mampu lah Pak. Kalau nggak mampu ya jangan. Mampu sama adil beda. Mampu dengan adil bisa. Beda. Di mana beda? Mampu dengan adil juga. Kalau kemampuan itu menyangkut masalah umum, yaitu menyangkut masalah finansial, menyangkut masalah kasih sayang dan sebagainya. Kalau masalah adil itu bukan berarti berbagi rata. Ya. Tidak. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau di istri pertama punya anak 4, nggak mungkin kita samai dengan istri kedua yang punya anak 1. Gitu. Dalam hal pembagian ekonomi diantaranya lah ya. Dalam hal kasih sayang, semuanya harus rata. Saya berikan kasih sayang seoptimal mungkin, baru kita bisa sakinah, tenang hati kita. Saya ini tenang, luar biasa tenang. Setiap keluarga pasti punya ada ujian, ada konflik, segala macam. Pasti ada, Tif. Ya. Siapapun kan ada. Pasti. Kayak sebab utamanya apa tuh, Ki? Ya sebab utamanya kalau ujian itu ujiannya dari Allah, secara otomatis kita lakukan dengan sabar. Kalau ujiannya itu dan pesan dari orang, apakah dari istri kita, dari anak kita harus evaluasi diri kita. Introspeksi diri kita ya. Ini ada apa? Ini kesalahan dari kita, apa mungkin kesalahan mekanisme pendekatan kita, ya kan? Kalau misalnya kesalahan mekanisme pendekatan kita, secara otomatis kita harus merubah. Itu al-mughrabatu jismani. Jadi perubahan itu ada 2. Yang pertama qismun yuhrabu bil huruf wa qismun yuhrabu bil harakah. Artinya perubahan itu ini bisa jadi ya kita ini terjadi konflik karena memang kita udah paham karakter anak dan istri kita. Tapi kalau kita paham karakter anak istri kita, maka kita ini bisa tenang. Artinya kita yang harus mengikuti atau bagaimana? Mengimbangi karakter kita supaya tenang gitu. Saya kan pemancing. Artinya ikan itu variatif. Kalau ikan gede nggak bisa kita tarik kontan, maka kita ini harus kita unggul supaya kita ini dapat. Tapi merasa itu kita ikuti karena besarnya ikan itu, sehingga dia naik, kita tidak akan mendapatkan hambatan atau sabar. Itu sabar. Perlu kesabaran. Gitu. Nah kalau sebenarnya yang paling mendasar konflik di keluarga itu apa, guys? Konflik di keluarga itu kasih sayang, tentu kurang kasih sayangnya. Mereka itu kurang kasih sayang karena kalau disandarkan kepada uang itu sebetulnya efek terkecil
dari semua konflik-konflik yang ada di luar. Tapi kasih sayang kalau kita lihat misal kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, orang di sekitar kita, dia tidak punya uang banyak, tapi dia nyaman berkeluarga. Karena memang mereka sama-sama asyid alal muhsin, artinya sama-sama berbuat baik. Ya kan, satu itu konsepnya kalau hadis Rasulullah ya, man la yarham la yurham, tidak akan diberikan kasih sayang, ya kan, bagi orang yang tidak pernah menyayangi sesama. Itu kan. Jadi kalau kita nggak pernah menyayangi orang, jangan berharap bahwa kita ini akan mendapatkan kasih sayang dalam bentuk arakan. Satu kita yang bingung kita untuk tuh saudara apa, dan terus cobalah dan kira-kira kalau asupan makan haram itu menentukan nggak sih? Arakan itu menjadi baik, kalau halal itu baik, haram jadi baik, betul kata makanan. Semua perilaku kita, semua perilaku kita, baik perilaku kita, doa kita, dan asupan makan kita itu terutama itu sangat berpengaruh menentukan karakter kita. Oleh karena itu sebetulnya kita harus mencari makanan yang halal, ya, kulu wasrobu halalan thayyiban. Jadi makanlah kita semuanya itu wasrobu, minum halalan thayyiban, halal yang dan baik, dan itu sangat berpengaruh kepada karakter anak kita. Bila anak kita ini dikasih makanan yang haram, maka mereka akan berbuat haram. Artinya ada sebuah hadis bahwa manzana arjunia, siapa orang yang zina, orang berbuat zina, maka nanti anaknya akan dizinahi. Ya, kita berbuat zina, nanti anaknya atau cucunya nanti akan dizina. Jadi begitu juga Ngakola, itu hadis. Manzana di Korea itu termasuk makan. Siap. Kullu lahmin nabat minal harami pannaru aula. Siapa orang yang dagingnya bertambah dari barang yang haram, nyaru aula, maka dia di neraka. Di neraka itu ada dua. bakal kudu saya kopi dulu ya. Ngeri. Lanjut. Tapi itu ada dosa gimana? Neraka itu ada dua sebelum. Jadi konteks rombana atinan fi dunia hasan, wabil akhirat hasan. Bisa jadi kehidupan yang hasanah baik di dunia itu adalah manifestasi kehidupan kita di akhir. Konteks hasanah itu hasanah bahannya, hasanah pergaulannya, hasanah cara berpikir, semuanya harus hasanah. Kalau itu semua kita lewati, maka insya Allah kita jadi orang yang di surga, kan begitu. Nah, ada contoh. Anaknya nakal. Ya tahu tuh orang pokoknya dari barang anak. Seharusnya orang tua nggak usah marah, nggak usah. Emang dari orang tuanya sih yang butuh ya. Dari orang tuanya. Iya. Karena itu biar bagaimana? Kudu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrahnya kan pak bawahu. Jadi yang mempengaruhi bapaknya, kedua orang tuanya. Apakah dia Yahwidani, apakah dia jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau dia orang bandel, itu berpengaruh dari orang tua. Lingkungan mah sebenarnya nggak terlalu besar ya, kalau nggak terlalu besar efeknya terhadap anak-anak. Jadi dari konsep psikologi itu kan ada dua, lingkungan mempengaruhi individu dan sebaliknya. Individu bisa mempengaruhi lingkungan. Bahkan seorang ulama itu bisa mempengaruhi lingkungannya. Betul. Ya kan? Dan kalau seorang preman bisa saja mempengaruhi lingkungan dan lingkungannya. Tapi yang paling mendasar adalah bagaimana cara kita mencari makanan yang halal, yang membentuk karakter keluarga kita menjadi baik. Ada juga nih, contoh nih. Anaknya orang tuanya soleh lah, ibunya soleh sebenarnya, ya soleh lah. Anaknya ada tetap satu, kalau saya ada nakal, ya bisa kita merabat
cara Allah menguji atau gimana? Biasanya begitu. Kalau anak itu ada lewat pada jam ya. Karena memang fisiologi itu kepanjang itu kita fisiologi. Kalau ada salah satu anak yang bandel, itu sebetulnya proses kita juga yang tidak benar. Padahal kata ini soleh dua-duanya, tapi mesti ada kesalahan. Kenapa salah satu dari 4 ini, kenapa yang satu salah? Agak bandel. Tapi kalau misalnya kita analisa, sebetulnya ada kesalahan dari orang tua yang soleh yang buat ini. Kealpa aja ada. Jadi jangan gegabah juga misalnya ketika orang hamil misalnya, atau misalnya waktu bergaul sama istri, terus pernah istri menolak, sebentar saja istri menolak, nanti dulu, atau capek begitu. Padahal ini istrinya istri soleh, cuman saat itu dia lupa. Karena capek. Menolaknya kasar. Dan itu pembentukan. Membentukan dari kita berkawin sama istri kita. Sampai situ cara ini kalau watak turunan ya. Sampai ke situ, watak keturunan itu sampai ke situ. Makanya sebetulnya orang kalau misalnya pengen anaknya baik, selama hamil harusnya kita ini bapaknya dan bapaknya terutama itu rajin ibadah, rajin baca Quran, kita baca SWB, rajin puasa, jangan nakal. Itu jangan nakal. Lah kalau kita nasab karakter itu jadi itu luar biasa soal keluarga ini. Soalnya biar bagaimana kita ini dari terbentuknya benih kita ini dari makanan. Setelah terbentuk benih kita dari makanan, proses pembenihan itu kan berproses. Ketika kita bergaul dengan istri kita ternyata salah sedikit aja, jadi anak itu banyak deh. Gitu. Oh iya, pokoknya bukan bujes kuiwale bukan. Bukan sebagai waktu. Bukan sebagai wali. Bukan dijel sebagai wali. Saya pikir kalau misalnya ujian kesabaran, ujian depresi itu bukan. Nanti tingkatannya itu nanti lain tingkatan itu ujian itu. Jadi kita misalnya manusia yang basaria yang biasa-biasa aja. Iya, Oh, makasih kayak Serif proses ini proses temen kayak resep untuk mewujudkan keluarga ya tenang, yang penuh cinta kasih, perhatian, care apa deh? Yang pertama berdoa. Optimalkan doa kita kepada Allah untuk membentuk anak yang baik. Saya sadar, alhamdulillah ya anak saya baik. Tidak merasa tersiksa oleh kondisi anak yang dewasa. Mereka memahami bahkan ketika mereka itu salah saja, mereka meminta maaf sama saya. Lantas mereka juga takut ketika misalnya mereka marah-marah sama saya, hilang keberkahannya. Dan itu dinyatakan oleh anak saya. Jadi, yang pertama itu. Yang kedua, berikan kasih sayang optimal. Berikan kasih sayang yang optimal. Jangan kita menyodorkan konsep kita yang sebetulnya konsep kita itu belum tentu pas dengan karakter dia dan kemauan dia. Kita ini harus demokratis. Harus demokratis juga kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita melihat peluang sendiri, tidak kita yang harus melihat peluang. Proses pendewasaan itu memang harus dibangun dengan kasih sayang, dan kasih sayang itu harus memberikan peluang seluas-luasnya kepada anak untuk berpikir secara demokratis. Begitu. Adalah itu ya. Yang ketiga, ajarkan anak kita untuk senantiasa bersilaturahim, berkomunikasi dengan semua, terutama keluarga besar kita, saudara. Karena itu keteladanan buat kita, sehingga mereka
di perjalanan itu mereka bisa mencontoh, oh keluarga ini kurang baik, keluarga ini kok baik, keluarga ini sangat terpuruk. Semuanya itu kita ajarkan melalui lingkungan di sekitar itu. Jadi begitu. Iya. Luar biasa nih. Terima kasih Pak Kiai Suheri atas opininya. Pemirsa, mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua tentang keluarga kita. Memang kita perlu jamin dari keluarga orang atau lingkungan atau saran-saran kata-kata dari orang lain. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share YouTube podcast Gus Raya Gaya Selesai. Terima kasih, Mama. Allahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.